Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku, Luciana Channel. Kali ini ada berita terbaru seputar TKI yang bekerja di Taiwan. Berita ini saya lansir dari Hoki Post. Pekerja migran yang bekerja sebagai suster setelah dia diketahui hamil langsung dipecat oleh majikannya. Sebelum nonton video aku sampai habis, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya guys. Dan buat kalian yang mau nikah di Taiwan, jangan lupa inbox aku, mau tahu caranya dan bagaimana sih syarat-syaratnya, bisa inbox aku di WhatsApp di bawah ini ya guys. Asosiasi Kemanusiaan di Taoyuan kemarin membantu menyuarakan kesulitan yang dialami bayi pekerja migran yang bekerja sebagai suster. Setelah dia diketahui hamil, langsung dipecat oleh majikannya. Bayi ini termasuk ilegal karena tidak diregistrasi kewarganegaraan Taiwan. Karena pandemi, ibu dan bayinya tidak dapat pulang ke negara asal, sehingga bila tidak ada lembaga kemanusiaan yang campur tangan, ditakutkan sang ibu hanya dapat bekerja kasar untuk menghidupi bayinya. Pekerja migran yang telah bekerja di Taiwan sebagai suster sehari-harinya merawat 4 keluarga Taiwan. Dan sehari-harinya itu dia harus memasak, mencuci baju, bersih-bersih rumah, semua dilakukannya. Dan untuk malam harinya masih harus menjaga orang tua majikan. Biasanya itu jobnya itu sebenarnya menjaga orang tua, tapi biasanya juga disuruh bersih-bersih rumah ya guys. Istirahat pun tidak tentu karena dia masih menjaga orang tua majikan dan menunggu saat orang tua majikan itu sudah tertidur. Namun pekerja migran ini malah dipecat oleh majikannya karena hamil, sehingga dia menerima beban ekonomi yang berat. Bayinya sendiri tidak ada kepastian hukum di Taiwan. Pendiri Asosiasi Kemanusiaan Taoyuan mengatakan, seorang ibu warga negara Taiwan setelah melahirkan akan mendapatkan cuti melahirkan yang digaji, hak kerjanya juga terjamin, sehingga ibu dapat dengan tenang melahirkan anaknya. Namun bagi pekerja migran yang datang sendiri bekerja di Taiwan saat hamil, malah menghadapi pemecatan dari majikan dan beresiko dideportasi, bahkan tidak tahu kemana dia harus meminta bantuan. Guan Yu Do mengatakan, berdasarkan peraturan kerja kesetaraan gender, jelas tertulis bahwa majikan tidak boleh memecat pekerja migran dengan alasan hamil. Namun kenyataan banyak kasus pemecatan karena hamil terjadi. Pekerja migran yang segera menjadi ibu ini harus membayar biaya agen yang berat, juga menanggung beban ekonomi keluarganya. Mereka juga terdapat kendala bahasa dan takut dikucilkan, sehingga tidak berani meminta bantuan ke rumah sakit. Pemerintah kota mengatakan, masalah pekerja migran dengan bayi tanpa warga negara seperti ini sudah diserahkan ke pemerintah pusat untuk penyelesaiannya. Saat ini sedang ditangani oleh bagian imigrasi. Jika terdapat masalah yang serius dan membutuhkan bantuan, dapat menghubungi pemerintahan bagian sosial. Jadi kesimpulan dari berita ini, jika kalian mau hamil di Taiwan itu harus pikir 2 kali ya guys, karena di saat kalian mau hamil dan tidak semua majikan itu mengizinkan kalian hamil di Taiwan, dan pastikan jika kalian mau hamil di Taiwan itu harus udah mau selesai kontrak ya guys. Jadi jika kehamilan kalian sudah memasuki beberapa bulan, kalian itu sudah mau pulang ke Indonesia, jadi tidak membebankan majikan kalian, karena tidak semua majikan itu suka kalian hamil. Karena di sini itu kita bekerja dan orang hamil itu bawaannya beda-beda, ada yang lemas, ada yang malas, pokoknya beda-beda ya guys. Makanya di sini itu kita kerja harus sesuai dengan peraturan dan kemauan majikan juga. Yang ditakutkan itu jika terjadi seperti ini, dipecat dan kita bingung mau cari uang untuk pulang ke
negara asal, karena biaya untuk kita dan bayi itu juga mahal guys. Jadi untuk makan sehari-hari pun kita pun juga masih bingung jika kita dipecat dari majikan. Dan ini suatu info terbaru dan semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe supaya kalian tahu info-info terbaru seputar TKI. Jadi sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.